apa kabarnya? Bertemu lagi di Abatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Kita akan belajar dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai yang ke-27. Kita akan membuka Alkitabnya kita bersama-sama, kita akan membacanya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik memberkati kami dengan melimpah-limpah. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membaca ayat yang ke-16. Silakan adik-adik semua membacanya bersama Ibu Yohana ya. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di 1 Korintus 9 ini, ayat 1:27, kisahnya adalah Rasul Paulus dipertanyakan kerasulannya, dipertanyakan panggilannya. Rasul itu apa? Ada yang tahu? Rasul itu utusan Allah, orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang spesial yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, mendirikan gereja, dan menjadi saksi dalam kebangkitannya. Adik-adik, di dalam Alkitab ada 12 rasul yang dipilih. Dia itu murid-murid Tuhan Yesus. Tapi Yudas Iskariot enggak ya, karena sudah digantikan oleh Matias. Dan selain 12 murid Yesus, ada satu lagi yaitu Paulus. Paulus ini sebenarnya bukan murid Tuhan Yesus secara langsung waktu Tuhan Yesus melayani, tetapi secara khusus Tuhan Yesus menampakkan diri dan memilih Paulus untuk menjadi pemberita Injil. Dan jemaat Korintus mempertanyakan itu, kok bisa orang ini menjadi rasul? Kok bisa orang ini terpilih menjadi pemberita Injil? Padahal dulu adalah dia orang yang jahat, karena dia mengejar-ngejar orang Kristen dan membunuhnya. Dia menyakiti banyak orang. Tetapi mengapa orang seperti ini dipilih dan orang-orang mulai meragukan pertobatannya? Rasul Paulus dari ayat 1 sampai ayat 27 ini menjelaskan bagaimana dia berubah dari orang yang dulu jahat menjadi orang yang terpilih. Bahkan dia saat dia terpilih, dia tidak memakai haknya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Seharusnya dia bisa memakai itu untuk kesenangannya, untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi dia tidak melakukannya. Yang terpenting bagi dia adalah memberitakan Injil. Injil itu apa? Kabar baik tentang Yesus. Yang diberitakan adalah Yesus. Dia melatih hidupnya untuk berubah sehingga orang lain bisa melihat pertobatannya. Ini bukan jadi topeng atau pura-pura berubah, tetapi dia benar-benar berubah. Dia benar-benar menjadi orang baik, dan dia terpilih untuk memberitakan Injil kemana-mana, dan hasil pelayanannya luar biasa. Sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus karena apa? Karena perjuangannya memberitakan Injil di zaman dulu, dan hasilnya saat ini kita bisa mendengarkan kabar baik itu. Dan Tuhan Yesus memilih dia secara luar biasa dengan kisah-kisah yang sudah kita baca ya di Kisah Para Rasul ya. Kita sudah sampai 1 Korintus ini ya. Dan adik-adik pasti ingat bagaimana Tuhan Yesus memanggil secara khusus Rasul Paulus, dan Paulus melakukan tugas pelayanannya dengan sangat bertanggung jawab. Ayat yang ke-27, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia berjuang untuk berubah. Dia berjuang supaya orang lain diberkati. Jangan hanya cuma bisa berbicara, tetapi tidak melakukannya. Rasul Paulus, dia melatih hidupnya supaya orang lain melihat bahwa karya Yesus mampu mengubahkan dirinya. Adik-adik, apa sikap karaktermu yang ingin kamu ubah? Apakah kamu juga berjuang untuk merubahnya? Sampai hari ini masih gagal? Belajar dari Rasul Paulus, dia mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Dia berbicara dan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membantu dia hari lepas hari dikikis sehingga menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, kalau kau masih marah, suka ngambekan, manja, selalu ingin dilayani, selalu ingin didengar, selalu egois, atau sikap-sikap yang lainnya,
suka mencuri, suka berbohong, atau masih banyak. Dan karaktermu ini yang harus dirubah. Engkau sudah berjuang tapi kau selalu gagal. Karena apa? Kau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Akuilah kelemahanmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bantu kamu untuk berubah. Rasul Paulus yang jahat saja, dia bisa berubah oleh kasih karunia Tuhan. Apalagi kamu, anak-anak Tuhan yang luar biasa, engkau pasti akan dibantu oleh Tuhan. Sehingga apa? Kehidupanmu menjadi saksi terang, saksi yang nyata, sehingga orang di sekitarmu akan memuliakan Tuhan. Orang-orang pastinya masih ingat kenakalanmu, kejahatanmu, sikap-sikapmu yang tidak baik. Tetapi saat melihat kau sudah berubah, mereka pasti akan kaget dan kagum bagaimana Tuhan Yesus sudah mengubahmu. Jadi hari ini siapa yang ingin karakternya dirubah? Angkat tangan. Wah, mulai hari ini berjuang bersama Tuhan Yesus. Nyatakanlah keinginanmu, Tuhan aku ingin berubah, bantu aku untuk berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur hari ini kami diingatkan lagi bahwa belas kasihan Tuhan, karunia Tuhan mampu mengubahkan sifat karakter kami yang jahat sehingga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bantu adik-adik semua ini Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang sedang berjuang untuk mengubah karakternya. Berkati mami papi yang mendampingi anak-anak ini supaya mereka juga menjadi mentor yang baik bagi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian